Halo guys, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas ujian semester saya yang berjudul Pengendalian Penyakit Infeksi di Rumah Sakit. Sebelum lanjut ke topik selanjutnya, perkenalkan nama saya Violita Natasha Tijau dengan NIM 2074002 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado semester 6. Kita masuk ke latar belakang. Penyakit infeksi di rumah sakit dapat berkembang dengan cepat karena faktor-faktor seperti kontak langsung dengan pasien yang sakit, keberadaan mikroorganisme patogen yang resisten terhadap antibiotik, dan kurangnya praktek kebersihan yang baik. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infection merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pencegahan dan pengendalian infeksi yang disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pengertian rumah sakit. Menurut World Health Organization, rumah sakit didefinisikan sebagai fasilitas kesehatan yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan medis, perawatan, dan rehabilitasi kepada pasien yang membutuhkan pengobatan intensif atau rawat inap. Adapun klasifikasi rumah sakit umum beserta jumlah minimal tempat tidur yang tersedia berdasarkan Permenkes nomor 62 tahun 2019. Yang pertama, rumah sakit tipe D, jumlah minimal tempat tidur kurang dari 50. Yang kedua, rumah sakit tipe C, jumlah minimal tempat tidur sebanyak 50 sampai 99. Yang ketiga, rumah sakit tipe B, jumlah minimal tempat tidur sebanyak 100 sampai 199. Yang keempat, rumah sakit tipe A, jumlah minimal tempat tidur sebanyak 200 atau lebih. Selanjutnya, faktor risiko penyebaran penyakit infeksi di rumah sakit. Yang pertama, kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Yang ketiga, transmisi melalui tetesan saliva atau droplet. Yang keempat, transmisi melalui udara atau airborne. Yang kelima, kontaminasi lingkungan. Dan yang terakhir, kebersihan tangan yang buruk. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak dan konsekuensi penyakit infeksi di rumah sakit. Yang pertama, ada penyakit tambahan dan komplikasi. Yang kedua, penyebaran penyakit ke pasien lain. Yang ketiga, resistensi antibiotik. Yang keempat, peningkatan biaya perawatan. Dan yang kelima, gangguan operasional rumah sakit. Kemudian ada strategi pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit. Yang pertama ada pencegahan infeksi, terdiri dari 5, yaitu kebersihan dan sanitasi lingkungan, higien tangan, higien respirasi atau etika batuk, penggunaan alat pelindung diri, dan pengelolaan limbah. Yang kedua ada identifikasi dan deteksi penyakit infeksi, terdiri dari 2, yaitu sistem pemantauan dan pelaporan. Sistem ini menerapkan sistem pemantauan infeksi nasokomial dan pelaporan yang akurat untuk mengidentifikasi penyakit infeksi dan tren penyebarannya di rumah sakit. Diagnostik laboratorium menggunakan tes laboratorium. Yang ketiga ada pengendalian infeksi, terdiri dari 3, yaitu isolasi pasien. Mengisolasi pasien yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit seperti isolasi kontak, isolasi droplet, dan isolasi udara. Desinfeksi dan sterilisasi. Melakukan prosedur desinfeksi dan sterilisasi yang tepat terhadap peralatan medis dan lingkungan yang berpotensi menjadi sumber penyebaran infeksi. Penggunaan antibiotik yang rasional. Yang keempat ada pelatihan tenaga kesehatan, terdiri dari 2, yaitu pendidikan mengenai pengendalian infeksi, memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang prinsip-prinsip pengendalian infeksi, praktik kebersihan, dan penggunaan APD yang tepat. Praktik terbaik dalam pencegahan infeksi, mengedukasi tenaga kesehatan tentang praktik terbaik dalam pencegahan infeksi,
termasuk teknik cuci tangan yang benar, pengelolaan limbah medis, dan kebersihan lingkungan. Kemudian kita masuk ke topik terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit sangat penting untuk melindungi pasien, staf medis, dan pengunjung dari risiko penyebaran infeksi. Dengan adanya upaya yang konsisten dan komprehensif dalam pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit, dapat diharapkan penyebaran infeksi dapat dikurangi secara signifikan dan rumah sakit dapat menjadi tempat yang aman bagi pasien untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas. Demikianlah hasil pemaparan mengenai pengendalian penyakit infeksi di rumah sakit. Sekian dan terima kasih.